Seorang pria berjubah putih lewat, menimbulkan bisikan di antara orang-orang di sekitarnya. Orang itu memiliki tangan dewa. Tangan dewa, maksudnya itu apa? Bagi pendatang baru di rumah sakit, ia tampak tidak berbeda dengan dokter lainnya. Tapi kalau yang diklaim bos, pasti benar. Membaca pemikiran juniornya, dokter senior itu terkekeh dan menjawab. Saat saya pertama kali tiba di sini, saya juga tidak bisa membedakan apapun dari dokter lain. Jadi, apakah pria itu berbeda? Dia bahkan bisa membangkitkan orang mati. Seorang dokter yang melakukan operasi sedang memijat jantung pasien. Apakah dokter Jin masih jauh? Dia belum meninggalkan ruang operasi. BT, waktu pendarahan terlalu lama. Ambil paket transfusi darah. Detak jantung pasien terus menurun. Akibatnya, urgensi dokter bedah meningkat. Dia memeras darah dari paket transfusi dan memijat jantungnya, tetapi sepotong logam yang dikeluarkan dari tubuh pasien menyebabkan infeksi. Untuk menghentikannya, mereka memotong daerah yang terinfeksi, namun tekanan darah tinggi pasien menyebabkan darah menyembur keluar. Situasinya berada di luar kendalinya. Detak jantungnya terus turun di bawah standar. Akhirnya, dia perlahan menghentikan pijatan yang dia lakukan. Dengan ekspresi kosong, dia membetulkan kacamatanya dan diam-diam menyatakan, waktu kematian pukul 22.49, penyebab kematiannya adalah infeksi pasca trauma dan pendarahan berlebihan yang menyebabkan kematian otak. Seperti dia, dokter lain juga merosotkan bahunya. Tidak ada gunanya mencoba menghidupkan kembali seseorang yang sudah mati, itu hanya membuang-buang waktu saja. Pada saat ini, adalah keputusan yang tepat untuk menyelamatkan waktu emas pasien lain. Saat asisten hendak mencatat penyebab kematian di arsip pasien, pintu ruang operasi terbuka, dan seorang pria masuk. Dia membuang gaun bedahnya yang berlumuran darah, mengenakan gaun yang bersih, dan berkata, biarkan saya melihat catatannya. Bisakah Anda memberikan saya buku rekornya? Dan Anda, ambil lebih banyak dari paket transfusi darah. Jika penyebab kematiannya adalah kematian otak karena pendarahan yang berlebihan, kita masih bisa menyelamatkannya. Setelah mendengar kata-katanya, ahli bedah segera mengeluarkan darah dari paket transfusi. Di mana potongan logam yang dikeluarkan dari tubuh pasien? Ini dia. Pantau tekanan darah. Karena ada karat pada potongan logam, lakukan tes tetanus juga. Asisten, yang masih baru di rumah sakit, diam-diam bertanya kepada asisten senior. Apakah mereka masih melakukan operasi pada pasien yang sudah meninggal? Junior tersebut, yang baru saja bergabung dengan rumah sakit dan relatif belum berpengalaman, dibuat bingung oleh pemandangan tidak biasa yang terjadi di ruang operasi. Asisten senior, yang sibuk menangani paket transfusi darah, berkata, orang itu berbeda. Apakah kamu menyarankan agar dia bisa membangkitkan seseorang yang sudah mati? 30 menit. Petik 2 tanda tanya petik 2. Karena tidak memahami kata-kata seniornya, dia hendak bertanya ketika seniornya menyela. Orang itu telah membangkitkan pasien yang telah meninggal selama lebih dari 30 menit. Kamu tidak bisa bermaksud. Dalam bidang kedokteran, perkataannya adalah hukum. Matanya bergetar mendengar kata-kata senior itu. Dia samar-samar mendengar kejadian seperti itu di berita, tapi dia sulit mempercayainya. Hipostasis terjadi 30 menit setelah kematian. Ini adalah fenomena di mana jantung berhenti berdetak, darah menggenang ke bawah, dan darah terlihat melalui kulit. Ini adalah tanda kematian yang pasti. Bahkan jika dewa tertinggi memasuki ruang operasi, tidak ada cara untuk membangkitkan mereka pada saat itu. Tapi seperti yang diberitakan dalam berita, dan seperti yang juga dinyatakan oleh seniornya, reaksi para dokter di sekitarnya jelas berbeda dari sebelumnya, menguatkan kata-katanya. Dia menoleh dan melihatnya mengarahkan operasi. Kepemimpinannya di ruang operasi sangat karismatik. Matanya menjadi kabur, mendesah. Dia menarik napas dalam-dalam dan merosot ke kursi, diliputi rasa lelah yang tak terlukiskan. Setengah berbaring, Yusong melirik arlojinya. Pukul 4.57. Dia terkekeh melihat waktu yang tertera di arlojinya. Saya menghabiskan liburan saya di ruang operasi. Sudah lama sekali tangannya tidak gemetar. Aliran pasien yang terus-menerus tidak memberinya kelonggaran, dan pelanggan VIP selalu memilihnya. Awalnya, kegembiraan yang didapatnya dari menyelamatkan nyawa dengan keterampilannya adalah kekuatan pendorong hidupnya. Namun seiring berjalannya waktu, sudut pandangnya berubah.
Para dokter lain semakin waspada terhadapnya dan perlahan-lahan menjauhkan diri, sementara para petinggi secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk tetap dekat dengannya, seperti perangkat medis portabel. Terperangkap di antara tekanan dan godaan dari segala sisi, ia tidak punya waktu untuk menikmati momen untuk dirinya sendiri. Hari ini, dia seharusnya berlibur, tetapi harus membatalkannya karena pasien yang tiba-tiba melonjak. Tentu saja, dia menghasilkan banyak uang. Masalahnya adalah, saya tidak punya waktu untuk menghabiskan uang yang saya hasilkan. Dia mengangkat pandangannya ke langit-langit. Langit-langit yang dia tatap selama lebih dari 10 tahun tampak lebih monoton hari ini. Dengan luapan emosi yang membengkak di dadanya, dia berteriak ke langit-langit. Agak berlebihan jika diasingkan di rumah sakit. Yusong meluruskan gaunnya yang berantakan dan keluar dari rumah sakit. Saya harus membeli sekaleng bir. Dia memikirkan camilan apa yang cocok dipadukan dengan bir saat dia berjalan ke halte bus dan melihat bus mendekat. Tidak perlu terburu-buru, dan tubuhnya lelah, jadi dia secara alami memperlambat langkahnya. Saat itulah dia melihat seorang rekannya lewat dengan mobil. Yusong mempertimbangkan untuk memiliki mobil, tetapi menepis pemikiran tersebut. Sepulang kerja, tangan saya gemetar sekali, bagaimana saya bisa mengemudi? Aku tidak akan mendapat sopir, Yusong, keselamatan dulu. Naik angkutan umum saja. Dia mencoba menghibur dirinya sendiri, namun tidak berhasil, dan menunggu bus. Tak lama kemudian, bus tiba. Dia mengetuk kartunya dan memasuki bus untuk melihat ada beberapa kursi kosong. Luas karena ini bus pertama hari ini. Yusong memilih tempat duduk dan duduk. Kelelahan yang agak tertahankan saat berdiri menguasai dirinya begitu dia duduk. Jarak dari rumahnya cukup jauh, jadi menurutnya tidak apa-apa untuk tidur sebentar. Lagi pula aku harus pergi ke terminal. Dengan pemikiran itu, dia hendak memejamkan mata ketika dia melihat sopir bus, sama seperti dia, tertidur di belakang kemudi. Parahnya lagi, bus tersebut sudah melewati jalur tengah. Bahkan jika dia berlari dan meraih kemudi, dia tidak tahu cara mengemudi, dan sepertinya pengemudinya tidak akan bangun meskipun dia berteriak. Saat dia pasrah pada kematian, dia merasakan kekuatannya semakin terkuras. Mereka mengatakan bahwa sebelum seseorang meninggal, kehidupan dan kenangan masa lalunya muncul di depan matanya seperti kaleidoskop. Kini, kehidupan masa lalunya mulai muncul di depan matanya seperti kaleidoskop. Dan kemudian dia berteriak dalam hati saat dia melihat kenangan masa lalunya. Apakah hidup ini hanya tentang ruang operasi? Dengan pemikiran itu, dia kehilangan kesadaran. Seluruh dunia berduka atas kematian Yusong. Bahkan dia sendiri belum sepenuhnya memahami sejauh mana pengaruh Yusong. Yusong memiliki dampak yang luar biasa pada komunitas medis. Pengetahuan medisnya yang luar biasa menjadi panutan bagi banyak dokter, dan bahkan banyak profesor bergengsi datang untuk belajar darinya. Jumlah orang yang menghela nafas ketika mendengar berita kematiannya tidak terhitung banyaknya. Itu karena kemampuan medisnya yang bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati seperti memiliki kehidupan ekstra. Tapi sekarang dia sudah mati, dan tidak ada dokter yang mampu menghidupkannya kembali. Surat kabar dan majalah menerbitkan berbagai artikel. Seorang dokter yang akan dikenang sepanjang sejarah telah meninggal dunia. Kematiannya akan membuat komunitas medis mundur 50 tahun. Pengaruh Yusong lebih besar dari yang dia sadari. Yusong diliputi pemikiran tentang kematiannya yang akan datang. Dia menutup matanya rapat-rapat, bersiap menghadapi kejutan yang akan terjadi. Ini akan sangat menyiksa, bukan? Sangat menyakitkan hingga aku berharap mati. Lagi pula aku akan segera mati. Berkaca dari trauma yang dialami pasien yang pernah mengalami kecelakaan mobil, ia mati-matian tak ingin mati. Namun, ketika kejutan yang diantisipasi tidak terjadi setelah beberapa detik, dia dengan hati-hati membuka matanya. Saat itulah dia melihat seorang wanita cantik sedang menggendongnya. Dia menjerit karena sangat malu. Ah, engae, petik 2 tanda tanya petik 2. Kata-kata yang berbeda dari pikirannya keluar. Dengan asumsi pengucapannya terdistorsi, dia mencoba berteriak lagi. Di mana saya? Apakah kamu menyelamatkanku? Engae. Kali ini dia yakin dia telah berbicara dengan benar. Tapi suara yang sampai ke telinganya sama sekali berbeda. Tidak, itu bahkan bukan suaranya sendiri. Tangisannya tidak bisa dibedakan dengan tangisan bayi yang baru lahir. Suaranya yang belum bisa mengartikulasikan kata dengan baik,
mirip ocehan bayi, jelas suara anak kecil yang pita suaranya belum berkembang sempurna. Kenapa dia, yang berada di ambang kematian, menjadi bayi yang baru lahir? Atau apakah pita suaranya mengalami cacat akibat kecelakaan itu? Yusong membuka lebar matanya yang hampir tidak berfungsi dan melihat tangannya. Tangan gemuk itu tidak salah lagi adalah tangan bayi yang baru lahir. Pikiran Yusong kewalahan dalam sekejap. Dia tidak hanya hidup ketika dia mengira dia sudah mati, tetapi dia juga telah menjadi bayi. Dan otak bayi belum berkembang, jadi berpikir seharusnya lebih lambat, tapi tidak ada gangguan sama sekali. Dia membutuhkan waktu untuk memprosesnya, tetapi keadaan di sekitarnya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Wanita yang menggendongnya menyerahkannya kepada pria yang berdiri di sampingnya. Bagi Yusong, yang entah kenapa menjadi bayi, keduanya tampak seperti orang tuanya. Pria itu dengan lembut meraih Yusong dan mengusapkan dagunya yang pendek ke tubuhnya. Dari siapa kamu mewarisi kelucuan ini? Itu jelas merupakan tanda kasih sayang, tapi yang Yusong rasakan adalah rasa sakit yang luar biasa. Itu sangat menyakitkan meskipun janggutnya hanya menyerempetnya. Wajahku akan berlubang. Berhenti, hentikan, ang. Meskipun teriakannya berbeda dari yang dia inginkan, itu efektif. Karena seketika itu juga, wanita yang menggendongnya menegur pria tersebut. Aduh, jenggotmu menyakitinya. Oh begitu, maaf. Pokoknya, cukurlah janggut itu. Putra kami baru saja lahir. Seorang ayah perlu menjaga martabatnya. Yusong ingin mempertanyakan apa hubungan martabat ayah dengan janggutnya, tapi dia tidak bisa karena yang keluar saat dia membuka mulut hanyalah suara kekanak-kanakan.